Halo, selamat pagi Mbak Lisa dan juga teman-teman semuanya. Dalam kesempatan kali ini, dikarenakan krisis yang kita tahu terkait corona, jadi saya akan menyampaikan presentasi melalui mungkin dapat dibilang podcast atau voice note, apalah itu ya. Saya juga tidak begitu paham bagaimana cara menyampaikan presentasi secara online dalam jaringan seperti ini karena ini adalah kesempatan pertama juga buat saya sendiri. Jadi mohon maaf apabila yang saya jelaskan mungkin akan sulit dimengerti oleh rekan-rekan semuanya. Tapi mari kita mulai. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang dibuat berdasarkan penelitian dari Pamela G. Shoemaker, Michael Breen, dan juga Marjorie Stamper. Jurnal ini berjudul Fear of Social Isolation yang menguji asumsi dari teori Spiral of Silence. Oke, pendahuluan. Jadi, Noel Newman dia adalah seorang wanita yang mencetuskan teori Spiral of Silence pada 1984. Dalam teori Spiral of Silence ini menurut Noel Newman, jika mayoritas orang memiliki pendapat yang bertentangan dengan pendapat individu, maka individu tersebut mungkin ragu untuk menyuarakan pendapatnya di depan umum. Jadi penelitian ini sendiri oleh Pamela G. Shoemaker dan kawan-kawan dirancang khusus untuk menguji ketakutan akan asumsi, fear of social isolation, dan untuk mengeksplorasi posisinya dalam model spiral of silence. PET analysis digunakan untuk menyelidiki secara empiris hubungan variabel fear of social isolation dengan variabel lain dalam model. Studi ini sendiri membantu menentukan pentingnya fear of social isolation dalam keseluruhan model spiral of silence. Beberapa penelitian misalnya yang dilakukan oleh Glynn dan McLeod pada 1984, Katz dan Baldesser pada 1992 dan Shamir pada 1995 telah menemukan sedikit atau tidak ada dukungan untuk teori spiral of silence, tetapi ini tidak termasuk fear of social isolation sebagai variabel, begitu ya. Nah, kemudian slide berikutnya akan menjelaskan tentang teori. Pada penelitian ini sendiri diawali oleh teori yang dicetuskan oleh Noel Newman tadi ya, yaitu Spiral of Silence, yaitu tentang memperkenalkan ketakutan akan konsep fear of social isolation sebagai salah satu dari dua motif mengapa kita meniru orang lain. Orang-orang yang cemas secara sosial, seperti mereka yang mungkin takut akan social isolation, telah terbukti memegang citra diri yang negatif. Schlenker dan Leary pada 1982 dan juga Leary dan Atherton pada 1986. Nah, ada juga dari Monfils dan Kafer pada 1994 membuat hubungan antara kesadaran diri dan rasa takut dievaluasi secara negatif oleh orang lain. Kesadaran diri publik adalah yang paling dekat dengan gagasan fear of social isolation. Nah, individu memonitor banyak elemen diri, bukan hanya pendapat yang dapat dilihat dan dievaluasi oleh orang lain. Untuk mempelajari perubahan dalam opini publik, kita harus melihat perubahan dalam opini individu dari waktu ke waktu. Nah, jadi pertanyaannya, apa yang mungkin menyebabkan seseorang mengubah pendapat? Jadi, ketika pendapat seseorang dianggap sebagai mayoritas, orang tersebut dapat berbicara di depan umum tanpa takut kehilangan popularitas atau harga diri. Dan begitu juga kebalikannya. Jadi, simpelnya ketika saya sendiri akan mengutarakan pendapat di depan umum, namun sebelumnya saya tahu apa yang akan saya utarakan tersebut bertentangan dengan pendapat orang lain, maka saya sendiri akan lebih memilih untuk mengurungkan niat tersebut dikarenakan saya takut bahwa ketika pendapat saya tidak diterima oleh orang lain ataupun berbeda dari orang lain, maka saya dapat mengalami sesuatu yang bisa mempermalukan diri saya sendiri begitu. Nah, di sini slide selanjutnya yaitu model The Spiral of Science Theory yang dicetuskan oleh Taylor pada 1982. Di sini banyak anak panah ya. Jadi Taylor memetakan jalur opini sampai ke tahap ketakutan, mengemukakan pendapat
dan terus berulang seperti itu. Kemudian jika kita perhatikan dengan seksama, pada panah-panah yang banyak di sini tidak terdapat variabel komunikasi begitu. Jadi Tyler sendiri dia menegaskan pentingnya fear of social isolation dalam artikelnya, tapi walaupun begitu dia tidak memasukkannya sebagai variabel dalam model. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji peran ketakutan yang dioperasionalkan dari variabel isolasi dalam model teori spiral of silence. Nah, untuk hipotesis yang pertama, yaitu semakin seorang takut akan evaluasi negatif, semakin sedikit perbedaan antara pendapat dan persepsi orang tersebut tentang opini dominan. Untuk hipotesis yang kedua, semakin seseorang takut evaluasi negatif, semakin kecil kemungkinan dia untuk membahas pendapat minoritas. Untuk metodenya sendiri, jadi pada penelitian ini dilakukan metode survei dengan melalui telepon terhadap orang dewasa yang usianya sudah di atas 18 tahun dan itu dilakukan di Mid-Size Eastern University ya. Pada survei tersebut diselesaikan 403 wawancara. Lalu, mahasiswa pasca sarjana dalam 2 kelas bertindak sebagai pengawas dan pewawancara di fasilitas telepon terpusat. Nah, untuk nomor teleponnya sendiri itu dipilih secara acak dari direktori CD-room nomor telepon pada area tersebut. Dengan tingkat respon prosedural adalah 0,77. Kemudian selanjutnya yaitu variabel opini. Terdapat 4 variabel yaitu variabel opini yang pertama terkait pendapat individu. Perempuan harus memiliki hak untuk aborsi legal. Tanggapan untuk skala Likert 5 poin dengan 5 menunjukkan sangat setuju dan tidak setuju pada poin terendah. Untuk selanjutnya yaitu persepsi individu tentang pendapat dominan. Berpikir tentang orang-orang yang biasanya bersosialisasi, akankah kebanyakan dari mereka sangat setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju bahwa perempuan harus memiliki hak untuk aborsi legal? Respon terhadap skala Likert sama. Untuk variabel opini yang ketiga yaitu perbedaan pendapat. Berpikir tentang orang-orang yang biasanya bersosialisasi, akankah kebanyakan dari mereka sangat setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju bahwa perempuan harus memiliki hak untuk aborsi legal dengan respon terhadap skala Likert yang sama. Dan variabel opini yang terakhir yaitu kesediaan untuk mengekspresikan pendapat individu. Sekarang saya ingin kembali ke masalah aborsi sejenak. Jika Anda mengakhiri pertemuan sosial dan orang-orang di sana mendiskusikan aborsi, seberapa besar kemungkinan Anda terlibat dalam percakapan jika pandangan mereka tentang aborsi berbeda dari pandangan Anda? Apakah Anda sangat mungkin dengan skala Likert 5, kemungkinan netral, tidak mungkin, dan sangat tidak mungkin dengan skala Likert 1? Nah, selanjutnya adalah variabel fear of negative evaluation. Jadi pada penelitian ini terdapat 6 item yang dinilai paling sesuai dengan fear of social isolation. 5 item diukur pada skala Likert 5 poin dengan 5 sangat setuju, kemudian 1 item diberi kode terbalik. Jadi pada tabel variabel fear of negative evaluation sendiri di sini ada kesamaan antara pendapat individu dan persepsi individu tentang pendapat dominan. Nah, dengan keduanya menunjukkan dukungan untuk hak wanita untuk aborsi legal. Dengan demikian ada perbedaan minimal antara dua variabel opini yang menghasilkan skor pembedaan pendapat hanya 0,74. Jadi ini paling rendah ya skornya di sini. Nah, dan juga bersedia mengungkapkan pendapat mereka dengan orang lain. Sedangkan indeks ketakutan evaluasi negatif yang merupakan operasionalisasi dari ketakutan akan fear of social isolation ditunjukkan pada tabel yang sama ini. Ketika nama item tersebut ditambahkan, jadi
alpha Cronbach's-nya sebesar 0,81. Jadi indeksnya itu dapat diandalkan begitu. Mungkin errornya kecil begitu ya. Nah, kemudian ada variabel penggunaan media yang menunjukkan koefisien korelasi persons untuk pendapat dan item takut akan evaluasi negatif dengan pendapat individunya berkorelasi positif dengan persepsi mereka tentang pendapat dominan. Jadi, semakin seseorang mendukung hak wanita untuk melakukan aborsi legal, semakin banyak orang yang merasa bahwa sebagian besar orang lain juga mendukung aborsi. Ya, jadi datanya di tabel ini bisa dilihat ya. Untuk menonton TV per minggu itu adalah sekian menit dan sampai bawah datanya seperti ini. Mungkin nanti dapat didiskusikan bersama dan mungkin ada teman yang lebih memahaminya. Saya bisa belajar juga dari kalian semua ya. Nah, kemudian hasil penelitiannya sendiri. Pada penelitian ini ditemukan 2 analisis jalur untuk menentukan jumlah dukungan untuk ketakutan evaluasi negatif sebagai variabel anteseden atau intervensi. Nah, untuk jawaban dari hipotesis 1 sendiri yaitu menyatakan bahwa semakin seseorang takut akan evaluasi negatif, maka semakin sedikit perbedaan antara pendapat dan persepsi orang tersebut terhadap pendapat dominan. Untuk hipotesis kedua, menyatakan bahwa semakin seseorang takut akan evaluasi negatif, semakin kecil kemungkinannya orang tersebut menyuarakan pendapatnya di depan umum. Nah, jadi jika berdasarkan variabel opini yang tadi telah disebutkan, yaitu dapat dilihat pada figur 2 ini, analisis jalurnya itu fear of negative evaluation sebagai variabel antecedent bersama dengan paparan media. Koefisien jalur adalah koefisien beta terstandarisasi. Nah, hasilnya menunjukkan dukungan sederhana untuk model spiral of silence. Ketakutan akan evaluasi negatif terkait dengan pendapat individu itu sendiri. Lalu persepsi individu tentang opini dominan berhubungan positif dengan kesediaan untuk menyuarakan opini bahkan jika itu adalah minoritas. Nah, jadi pertanyaan opininya yaitu yang pertama, semakin aku tidak takut, semakin aku mendukung hak wanita untuk aborsi legal. Lalu yang kedua, semakin saya pikir orang lain mendukung aborsi, semakin saya bersedia menyuarakan pendapat saya. Untuk selanjutnya dapat dilihat di figur 3 ini yaitu variabel opini selanjutnya. Paparan media sebagai anteseden dan ketakutan akan evaluasi negatif sebagai intervensi antara variabel opini dan kesediaan orang tersebut untuk menyatakan pendapat. Pendapat individu berhubungan negatif dengan rasa takut akan evaluasi negatif. Dan seperti sebelumnya, opini yang dirasakan terkait dengan kesediaan untuk menyuarakan pendapat tersebut. Untuk kalimat opininya sendiri yaitu, semakin aku mendukung aborsi, semakin aku tidak takut akan evaluasi negatif. Nah, untuk kalimat opini berikutnya itu, semakin saya pikir orang lain mendukung aborsi, semakin saya bersedia menyuarakan pendapat saya. Nah, ini dari hasil statistiknya jadi terbentuk figur seperti ini ya. Nah, untuk selanjutnya level of communication pada penelitian ini yaitu terletak pada tingkat media massa. Karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh argumen orang lain atau mayoritas terhadap perilaku subjek dalam berargumentasi dan terdapat pengaruh paparan media dalam prosesnya sebagai anteseden dan evaluasi negatif yang akan menjadi intervensi atas ketersediaan individu dalam mengemukakan pendapatnya. Untuk konteks of komunikasinya sendiri yaitu berada pada tingkatan culture and society. Karena spiral of silence sendiri adalah suatu upaya dari Noel Newman untuk menjelaskan bahwa opini publik adalah sesuatu yang dinamis. Pada penelitian ini dihipotesiskan bahwa opini publik berubah sepanjang waktu. Bahwa seseorang cenderung takut akan social isolation sehingga untuk menghindarinya dia cenderung akan mengikuti message yang sesuai dengan opini publik secara konsisten. Nah, terakhir tradisi of communication-nya, penelitian ini menurut saya berada pada tradisi sosiopsikologikal di mana peneliti ingin mengetahui bagaimana individu akan terpengaruh atau saling mempengaruhi oleh ekspresi dan interaksi yang terjadi di kelompoknya.
dengan berpikir secara rasional dan menyesuaikan perilaku maupun asumsinya dengan mayoritas pada situasi yang terjadi. Nah, jadi sesuai dengan pembahasan fear of social silence, bahwa seseorang akan takut menyampaikan pendapatnya apabila mayoritas di dalam kelompok tersebut berlawanan dengan dirinya. Nah, dari penelitian yang telah dilakukan oleh Pamela J. Shoemaker dan kawan-kawan terdapat sebuah diskusi. Poin pertama yang saya garis bawahi yaitu Price dan Allen pada 1990 mencatat bahwa sebagian besar tes teori di Amerika Serikat tidak mendukung gagasan bahwa pemegang pendapat minoritas enggan untuk menyampaikan pendapat mereka di depan umum karena ketakutan akan isolasi sosial. Nah, kemudian ada Watson and Friend pada 1969 telah mengembangkan skala untuk mengukur kecemasan sosial, Fear of Negative Evaluation. Nah, ini mengukur kecemasan sosial yang berasal dari kesadaran diri publik, termasuk kekhawatiran tentang apa yang dipikirkan orang lain. Dikutip dari Monfils dan Caver 1994. Kemudian selanjutnya, ketakutan isolasi sosial tampaknya berkorelasi negatif dengan pendapat individu. Tetapi arah negatif mungkin merupakan fungsi dari topik opini. Hak wanita untuk aborsi legal. Nah, ini adalah topik yang sangat dipolitisasi dan kontroversial namun juga memiliki dukungan kuat di kalangan publik dan merupakan hukum negara. Terakhir diskusinya yaitu di antara sampel responden ini kebanyakan orang berpikir bahwa pendapat mereka identik dengan pendapat kebanyakan orang lain. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu peneliti cenderung berasumsi bahwa Noel Newman mendukung yang terakhir bahwa ketakutan akan isolasi sosial dioperasionalkan dalam penelitian ini sebagai ketakutan akan evaluasi negatif adalah anteseden atau suatu sifat manusia yang ada sebelum pengembangan pendapat. Jika ketakutan akan isolasi sosial ada variabel yang mengintervensi, maka itu bukan sifat melainkan surut dan mengalir ketika setiap topik opini muncul. Namun dalam penelitian ini fakta bahwa ketakutan akan isolasi sosial tidak terkait dengan kemauan untuk menyuarakan pendapat seseorang. Lalu peneliti sendiri menyimpulkan dukungan untuk spiral of silence theory sangat minimal. Tetapi peneliti berasumsi bahwa mereka mungkin telah mengembangkan teori ini dengan mengoperasionalkan rasa takut akan isolasi sosial dan dengan mempertimbangkan apakah itu merupakan variabel pendahuluan atau campur tangan.
Ya, jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari jurnal Pamela G. Shoemaker, Michael Green, dan Marjorie Stamper yang berjudul Fear of Social Isolation, Testing and Assumption from the Spiral of Silence pada kuliah dalam jaringan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang jelas maupun penjelasan yang memang sulit dimengerti. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan dalam forum diskusi ini, dan apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan, saya sangat berterima kasih. Mari kita diskusi bersama-sama. Terima kasih semuanya.